dapat yang cantik di satu organisasi ya biasa, nggak ada ya. derajat estetik atau prestasinya. Tapi ketika berbeda organisasi, apalagi yang bertentangan dan kita mampu mengalahkan, apalagi memacari dan menikahinya, dan dia ikut kita, itu baru itu yang luar prestasi. biasa. Prestasi. Pertama yang menjadi pertanyaan kepada beliau ini terkait dengan masalah pacaran gitu ya, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, Frutikan jenengan ditanya seperti ini, Pak. Kalau pacaran pilih luar kampus atau dalam kampus, Pak? Ya sebenarnya pacaran itu bisa jadi kata kerja, bisa jadi kata benda ya. Oke. Artinya sebelum kita milih ataupun menjawab dalam kampus atau luar, tentu kita selesaikan dulu nih hukumnya ataupun rule-nya. Kalau di beberapa buku yang saya tulis itu kan ada beberapa hukum yang memang terjawab ya, mulai dari haram, syubhat, boleh atau halal. Ketika memang hanya sekadar SMS, WA ataupun komunikasi. Nah kalau disepakati boleh ya kita langsung ke arah di dalam atau luar kampus. Kalau sebenarnya pacaran itu kan fenomena antara dua insan, laki-laki dan perempuan, ketika saling bertemu. Nah kalau tipenya mahasiswa, ketika dia SMA atau MA atau SMK sudah punya pacar, biasanya ketika kuliah di luar kota itu masih melanjutkan hubungan itu. Tapi kadang ini berhenti ketika nanti mendapat gebetan baru. Ini sering menutup kemungkinan ini. Ya. Maka nanti ketika mendapat gebetan itu kan ada sebabnya salah satunya ya sering ketemu, sering belajar bersama, sering diskusi, bahkan bisa terjadi sering aktif di dalam satu organisasi yang ia geluti. Maka kemungkinan jawabannya ya secara intensitas bertemu, karena orang pacaran itu kan witing tresno jalaran saka kulino orang Jawa. Ketika sering bertemu, tegur sapa, hubungan, komunikasi, maka kebersamaan itu melahirkan benih-benih cinta kalau bahasa anak muda lah. Nah, maka kalau jawabannya itu kan otomatis satu kampus gitu loh. Tapi kalau ini kan hanya mengalir dari perasaan yang dikembangkan lewat kebersamaan itu. Kira-kira ini perasaan atau nafsu, Pak? Ya bisa jadi dua-duanya, karena sudah balik kan gitu. Ya punya syahwat. Nah itu pertama. Yang kedua, kalau itu memang pacaran progresif bahasanya ya. Pacarannya sudah mikir masa depan, itu harus kita mendapat pasangan, jodoh ataupun pacar, calon istri, calon suami. Itu kalau bisa di atas kita. Bisa jadi strata sosial, bisa jadi kekayaan, bisa jadi keturunan, nasab, itu kan yang dianjurkan dalam Islam. Maka tidak menutup kemungkinan kalau di dalam kampus kita tidak ada yang seperti itu, bisa jadi di luar kampus, bahkan di luar negeri gitu loh. Kalau seperti teman saya dulu, kamu sama-sama nyuwun sewu ya, sama-sama orang IAIN, UIN kok pacaran orang UIN ya kere ketemu kere gitu loh. Artinya itu sarkas ataupun bahasa satir yang mengalamatkan kepada mereka pacaran sekampus. Yo kalau pacaran kamu anak UIN ya minimal anak UGM, anak UI, biar ada derajat estetik dalam hubungan gitu loh bahasanya. Nah itu sudah ke progresif tadi, artinya dia memiliki jelas status yang pacarku tidak di harusnya kampus gini, lah, mungkin tampak di sini tapi di luar kampus, di UGM, UI ataupun kampus-kampus yang dalam konteks ini negeri umum atau PTN atau negeri. Jadi itu ya sebenarnya kalau melihat akar sebabnya, kalau pacaran di dalam kampus itu memang terjadi karena tadi sering ketemu, sering komunikasi, sering diskusi bersama, sering garap tugas bersama, sehingga timbullah naluriah secara alami, benih-benih cinta itu berkembang dan nanti terjadilah pacaran. Tapi kalau
mikirnya sudah panjang, sudah progresif, aku harus memperhatikan bibit, bobot dan bebek, maka bisa jadi sesama anak UIN IAIN kok pacaran sama anak UIN IAIN ya minimal UGM, maka ya bisa jadi dia mencari pasangan atau pacar atau gampangannya atau calon istri atau calon suami atau calon jodoh itu di luar kamu. Jadi dua fenomena ini bisa dipilih. Kalau mengalir apa adanya karena sering ketemu dan kita membiarkan rasa itu muncul dan membleber di hati mereka atau di hati sesambuan, ya sekampus lah. Tapi itu juga pilihan ya. Tapi bisa jadi kalau kita memilih yang progresif ya milih luar kampus gitu. Artinya kita ada peningkatan gitu loh, biar ada warna yang berbeda. Kalau sesama anak UIN ya yang dibahas ya gitu-gitu saja gitu, nggak ada dinamika, nggak ada hal-hal baru yang ketika bertengkar itu ada informasi yang berbeda gitu, ada diseminasi rasa yang lain bahasanya. Nah tapi kan gini Pak, terkait hal tersebut ya, ketika kita berbicara masalah pacaran progresif, kalau bisa kita di atasnya. Nah, saya yakin semua orang pasti mengatakan itu. Tapi kan ketika dia berambisi, seorang laki-laki berambisi seperti itu, tentu perempuannya kan, wah, mosok untuk larangan gini, masa punya laki seperti ini, kan juga mereka nggak level gitu. Ya bergantung bagaimana cara kita membodohi perempuan tersebut. Artinya laki-laki kan kadang bahasa perempuan kan laki-laki semuanya sama, ya sama-sama lelaki gitu loh. Maksudnya banyak laki-laki itu hanya bermodal bacot, kata-kata yang indah, puisi itu pun plagiat, dikirim ke pacarnya, itu juga alat untuk menundukkan hatinya. Kalau dalam lagunya Ari Lasso ya, ketika sudah dapat hatinya itu kan mau kamu anak presiden, anak siapa, cinta itu kan buta. Sifatnya cinta itu gitu. Cinta itu buta dan ya tai kucing rasa coklat itu, artinya tidak pandang kamu lebih rendah lebih tinggi, tentu pasti dapat gitu loh. Artinya perempuan itu kan mudah terpengaruh, mudah disugesti, mudah dipengaruhi, mudah diguna-guna bahasanya, atau mudah di dalam tanda kutip dibodohi laki-laki. Nah, maka ketika sudah itu bawaan lahir, apalagi melalui telinga perempuan yang lebih mudah untuk dibisiki sehingga nanti dengan rayuan gombal dapat ditundukkan, maka ya gampang saja mau anaknya siapa, dia anak mana, lebih kaya atau lebih putih dan sebagainya. Tapi menurut saya kembali lagi pada tujuan dari hubungan itu tadi. Gitu loh. Kalau hanya sekadar untuk status ya terserah gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pelampiasan nafsu itu juga ya jangan gitu loh. Tapi kalau untuk progresif tadi, artinya untuk, kan tidak semua orang pacaran itu nanti jadi jodoh, jadi suami istri. Bisa jadi pacaran 10-15 tahun justru dapat, karena cinta itu juga misteri juga. Kita ketemu sekali di toko misalnya, atau beli tiket, atau kayak iklan-iklan atau di film-film lah, nyenggol, bukunya jatuh diambil, itu juga langsung puzzling, kompatibel, nyambung, langsung jadi jodoh bisa juga. Artinya ini kembali lagi pada tujuan. Tapi kalau hanya sekadar iseng untuk status, ini bocahku pacarku, ya itu ya saya kira ya hanya untuk mengisi hari-hari kosong ya, nggak ada gunanya menurut saya. Nah kemudian masuk ini Pak Star, mungkin jangan udah ya punya pengalaman yang cukup lah terkait tadi apa yang disampaikan jenengan kan. Nah itu dulu jenengan ketemu sama garwane gimana kronologinya? Karena gini, jenengan pernah menulis juga stop pacaran ayo nikah, kemudian muncul seri berikutnya stop nikah ayo pacaran. Nah saya yakin di situ itu walaupun saya belum membaca, tapi secara judul pun cukup menarik ketika kita bahas hari ini. Nah secara empirik jenengan dulu ketemu dengan garwan itu gimana? Apakah dengan seperti yang jenengan sampaikan, atau memang udah ada niatan untuk pacaran yang progresif gitu? Ya karena dulu saya lanjut S2 itu kan pas saat tidak punya pacar ya. Pada saat
jomblo lah bahasa. Nah ketika saya S2 itu karena saya dari IAIN dulu belum UIN dan istri saya dari UNES, maka ada peningkatan tadi derajat estetik. Saya dari IAIN dari kampus PTKIN, istri saya dari PTN, kan ada derajat estetik yang naik. Istri saya nggak tahu latar belakangnya, memang kebetulan dia juga dulu lulusan terbaik di PGSD UNES dan mapres beberapa kali. Itu saya juga nggak tahu, saya yang IPK-nya aja jelek, nggak pernah bisa di lulusan terbaik, mendapatkan orang seperti itu saya juga nggak tahu. Tapi awalnya memang ketika dulu teman sekelas itu ada yang sudah punya suami, sudah punya istri. Kebetulan dulu ketika selesai kuliah kan kosong. Nah, itu karena kos saya jauh, masih di Ngalian ya, sedangkan kuliah di Sampangan. Kalau pulang nggak mungkin kejauhan, maka dulu sering main ke kontraannya di ya Sampangan lah sama teman-teman yang dari UNES. Nah ketika saat itu sudah punya pacar semua gitu loh. Lah aku tok sing longa-longa jomblo. Ketika saat itu dia mau ngelesi di, kalau nggak salah di lab school ya, bukan lab school kan? Di homeschooling Ansa School Kak Seto di daerah Undip, dekat Undip gitu. Nah kebetulan dia nggak ada yang nganter gitu loh, kan saya nawarin, nggak mau kemana, mau ngelesi, lo dewean tak anter gitu. Jadi nggak ada niat PDKT atau apa, ya mengalir saja. Terus apa, tak anter. Dan teman-teman itu dugasai itu jodohin, padahal ya kita nggak ada apa-apa, biasa gitu loh. Karena sudah S2 itu nanti pikirannya berbeda dengan S1. Gitu. Nah, ketika sudah terbiasa seperti itu, lalu kita sering ngobrol, sering komunikasi. Saya juga sering nganter ke Jepara ya, karena home visit bahasa di homeschooling itu. Dari saat itulah saya tidak nembak, itu nggak pernah nembak. Tapi karena saya dulu alasan disuruh pulang itu salah satunya untuk ngajar dan nikah ya, maka saya mengajak teman saya itu ke rumah dan ngobrol dengan bapak, nyambung, kemudian gantian saya ke rumah istri calon istri, atau karena dulu belum saya tembak, belum saya apakan itu. Nah kemudian ketika saya pulang itu di WA atau di dulu apa ya, di SMS, BB. Intinya kalau serius segera gitu loh. Pokoknya intinya gitu saya, tapi saya lupa. Nah dari situ saya bilang orang tua bla 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 bla, ya wes pada hari ini nanti akan kita duit piro gitu loh. Kamu punya uang berapa? Uang sekian, akhirnya beli cincin dan sebagainya. Langsung hari itu kalau nggak salah 13 September ya, itu kita bahasanya ngelamar ataupun meminang hitbah. Jadi nggak ada pacarannya, memang langsung seperti itu. Dan dulu karena janjinya sama-sama S2, belum lulus, kerjanya belum tetap, masih freelance freelance. Kesepakatannya menikah setelah lulus S2. Tapi setengah perjalanan semester 1 istri saya itu iseng-iseng daftar CPNS dan diterima. Karena itu juga permintaan orang tua, akhirnya saya ditegesi untuk segera ini nunggu apa gitu loh. Meskipun kerjaan saya belum jelas kan, yang istri kan sudah jelas. Akhirnya tepat 1 Juni 2014 kita menikah. Jadi hitbahnya itu 13 September 2013, kita nikah 1 Juni 2014, terus resepsinya 7 Juni 2014 tadi. Jadi prosesnya sangat singkat. Dan berapa lama itu Pak? Ya September sampai Juni 2000. September 2013 sampai Juni 2000. Ya hampir setahun lah. Ya kurang lebih setahun itu. Jadi prosesnya seperti itu, sangat singkat dan tidak ada proses kita bersama itu, bukan pacaran. Kamu mau jadi pacarku enggak pernah nembak seperti itu saya. Jadi memang itu naluriah, dan kita berhubungan pun saat itu maksudnya sering ketemu, nganter les itu juga sudah dalam proses atau dalam ikatan hitbah. Jadi memang seperti itu ya. Memang prosesnya mungkin agak berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain kan mungkin pacaran. Jadi itu mungkin memang yang saya alami seperti itu sih. Dan kemudian syarat saya
memberi lamaran itu atau maharnya memang dia ingin punya suami yang menulis buku gitu. Akhirnya saya menulis buku lah, stop pacaran ayo nikah gitu. Artinya itu pesan untuk saya pribadi dan istri gitu loh. Kita menghentikan pacaran dan lanjut menikah. Bukan untuk pesan orang lain ya. Jadi itu memang hadiah spesial. Dan sampai hari ini buku itu ya saya kira bahkan kemarin ditulis di aktual.co itu kan nomor 4 ya setelah Mohatta, Din Samsudin sama siapa satunya saya lupa, orang Grobogan itu loh, Apung Widadi, dan saya ditempatkan nomor 4 sebagai orang yang menjadikan buku sebagai mahar nikah. Saya juga nggak tahu tuh prosesnya. Oke, mantap. Oke, sahabat Indonesia, tentunya memberi sebuah mahar buku itu sangat berbeda dengan mahar-mahar yang lain, karena itu menjadi sorotan. Dulu Mohatta pun juga sama gitu ya, dan tadi udah disampaikan oleh beliau. Jadi akhirnya beliau ini terkuat dulu proses dari awalnya, karena dulu pernah saya tanya, ini ya biasa-biasa saja, tapi karena video ini akhirnya beliau mau bercerita terkait hal tersebut. Nah, tadi juga disinggung oleh jenengan Pak terkait masalah habis pacaran 5 tahun, akhirnya tidak jadi menikah. Nah, kira-kira ya, karena kan saya yakin untuk sebabnya itu masih berbeda-beda. Tapi ini di luar konteks yang namanya takdir loh Pak. Jangan kita samakan takdir dengan takdir, oke lah hal tersebut. Pandangan jenengan itu gimana? Ya ini banyak teman-teman saya yang seperti itu, dari S1 bersama terus sindir terus pacaran, S2 juga bareng, akhirnya jodohnya malah teman SMA-nya. Karena biasanya begini, kalau pacaran lama itu memalukan ya, memalukan dalam arti terutama bagi laki-laki kan harus punya harga diri ya, dan punya pembuktian kepada suami, istrinya ataupun mertuanya. Ketika pacaran beberapa tahun dan sudah kenal dengan bapak ibu dari perempuan, adiknya, bahkan saudara-saudaranya, kok tidak segera dilamar atau dinikah, itu juga perempuan itu merasa digantung gitu, merasa di PHP. Maka biasanya seperti itu perempuan mudah untuk pindah ke lain hati yang jelas, meskipun pria itu nggak ganteng-ganteng amat, nggak kaya-kaya amat, pendidikannya nggak tinggi-tinggi amat, tapi dia berani melamar atau segera meminang atau segera menikahi. Tentu perempuan setinggi apapun pendidikannya memilih pria yang seperti itu. Dan ini terjadi ketika sudah pacaran bertahun-tahun tapi hanya status saja gitu, hanya WA-an, SMS-an seperti itu saja, tapi tidak ada geliat untuk mempersunting. Makanya kembali lagi ke pacaran yang progresif tadi, artinya ini mau jadi iseng kok status apa memang mau serius investasi gitu, untuk masa depan gitu loh. Tapi bagi saya ketika Anda kok pacaran bertahun-tahun nanti menikah, itu memang nggak ada hal yang baru, bosen gitu loh, karena sudah mencicil itu dari awal. Apalagi nyuwun sewu sudah sampai melakukan hal-hal yang berbau seks ya, ini juga ada kata mencicil akan hambar, tidak ada hal yang menarik dan istilahnya yang menikah itu kan ibaratnya rumah tangga, maka sering disebut hidup yang baru, menempuh hidup baru. Itu artinya kita benar-benar baru dengan orang yang baru yang tidak kita kenal sama sekali. Maka orang hitbah pun ketika disuruh melihat kan itu berarti itu barang yang akan kita miliki dan perhiasan kita, wanita soleh yang akan kita miliki. Maka ketika sudah pacaran kok nyuwun sewu sampai in the cost dan sebagainya, itu kan pasti kalau menikah itu nggak ada bahagianya lah, karena nggak ada yang surprise dan sudah dicicil gitu kan, ditakjil seperti itu saya kira. Dan ini terjadi kan, artinya pacaran bertahun-tahun tapi nggak dinikahi, apalagi hanya digantung, merugikan terutama yang perempuan. Maka bagi perempuan saya kira jangan termakan layang buaya gitu. Wah, ini jadi bocor nih Pak. Oke, Mas Farhin siap? Ya. Oke. Cukup memberi inspirasi juga ini, terutama ya bagi semuanya lah, bukan hanya laki-laki, perempuan, tapi buat semuanya. Karena memang real yang kalau saya pahami saat ini ya seperti itu sih.
kondisi-kondisi realita saat ini terkait dengan dunia seperti itu. Bahkan memang fenomena hamil di luar nikah ini kan Pak, itu kan juga sering banget bermunculan, apalagi secara tindak kriminalitas juga semakin meningkat kan terkait hal-hal seperti itu. Oke, nah sahabat-sahabat Indonesia, itu pembahasan mengenai masalah pacaran. Nah kemudian juga kita kembali lagi ke dunia kampus ya, ini cukup melebar tapi ya cukup menginspirasi kita juga. Fenomena yang muncul juga bukan lagu lama lagi Pak kalau ini Pak. Itu kan juga organisasi biasanya menjadi menjadi jembatan menjadi jembatan untuk kita saling mengenal, dan bahkan banyak juga mereka-mereka yang melalui organisasi ini akhirnya menempuh jembatan baru untuk berdampingan sampai maut memisahkan itu. Nah hal tersebut ketika kita berbicara masalah positif negatifnya, ini gimana? Apakah juga nanti akan pengaruh kepada perkuliahan ketika itu masih kuliah atau tidak? Ya kalau bisa, ya memang fenomenanya seperti ini. Karena organisasi tadi sering kumpul, diskusi, follow up, kader, mau maba, PKD, PKL dan sebagainya, misalnya di PMI atau di Kopri atau SIG. Itu kan sebenarnya muncul karena kebiasaan. Dan tadi rumusnya di awal bersamaan itu melahirkan atau menimbulkan benih-benih cinta, wajar gitu. Maka isinya kalau organisasi seperti itu aslinya tidak sehat gitu. Karena ini perkaderan, perkaderan organisasi bukan perkaderan cinta ini loh. Ini juga harus dijaga, apalagi ini dilakukan oleh ketua umum, sekretaris atau bendara, ini juga berbahaya karena menjadi public figure. Ketua umum karena punya jabatan terus macari kadernya sendiri juga kurang pas gitu loh. Itu juga harus dihindari seperti itu. Maka saya pernah mendapat salah satu satir dari teman ya, itu organisasi sekarang itu nggak sehat dan membuat tidak steril, karena dalam tanda kutip sudah menjadi biro jodoh gitu loh. Ya wajar lah yang di PMI jodohnya anak Kopri, yang di IPNU jodohnya di IPPNU, tapi ya sebenarnya nggak ada masalah ketika profesional. Karena diakui atau tidak, ini juga terjadi di keluarga saya dulu gitu loh. Bapak saya itu ketua IPNU 2 periode keluarga saya, itu juga kebetulan ibu saya itu di IPNU, tetapi bukan pacaran kayak anak sekarang ya. Dulu kan hanya dijodoh-jodohke itu, dipacok-pacokke lah, akhirnya malah jodoh beneran. Itu fenomena seperti itu tahun 86 sampai 88 itu saya menikah itu. Dan kalau sekarang kan mungkin beda, memanfaatkan posisi ketua umum, sekretaris umum atau bendara untuk mendapat kadernya jadi pacar, ini juga yang tidak boleh itu seperti itu. Apalagi perkaderannya tidak mengarah ke perkaderan sehat di organisasi sesuai dengan tupoksi atau ADART, tapi untuk kepentingan pribadi, ini juga menurut saya kurang pas gitu loh. Tapi ya sebenarnya kembali lagi kepada fungsi dari organisasi itu sendiri. Dia fungsinya apa? Untuk perkaderan, pergerakan, atau untuk mempertahankan ideologi, atau untuk pacar. Adapun dia senang, itu plus minus atau bonus saja, tetapi jangan terbuka ataupun jangan ngetokke, itu ya strategi saja sih sebenarnya. Bisa jadi nanti dilanjut ketika sudah purna dari khidmah di organisasi tersebut, kan seperti itu. Karena kalau pacaran satu organisasi ketika nanti bentrok ataupun ada cekcok atau putus, dan yang putus biasanya yang tidak cepat move on itu yang cewek, ketika nanti dia tidak aktif lagi di organisasi tersebut kan berdampak buruk pada jalannya organisasi atau roda organisasi ini juga bermasalah. Makanya kalau bisa ya, kalau saya jangan cari satu warna gitu. Kalau kamu anak PMI, kalau bisa cari anak kami atau anak GMNI atau anak kalau bisa anak IMM sekalipun kita syahadatkan gitu loh. Kalau kebo kawin sama kebo kan biasa gitu loh. Kebo ngawini
macan betina kan luar biasa gitu. Artinya ini menjadi bukti kualitas bagaimana cara kita mengelola dan memanajemen perasaan perempuan, terutama yang beda ideologi, beda madhab. Kalau kita orang Temanggung dapat orang Temanggung biasa, tapi orang Temanggung dapat orang Semarang itu luar biasa gitu. Jadi ada hal yang memang dilampaui berbeda dari ya, yang penting kita berpikir di luar kota lah atau out of book seperti itu. Kalau satu organisasi dapat yang cantik di satu organisasi ya biasa, nggak ada ya, derajat estetik atau prestasinya. Tapi ketika berbeda organisasi, apalagi yang bertentangan dan kita mampu mengalahkan, apalagi memacari dan menikahinya dan dia ikut kita, itu baru itu prestasi. Yang luar biasa. Prestasi. Kira-kira itu. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ya banyak banget lah manfaat-manfaat atau quote-quotes dari jenengan itu yang insya Allah menginspirasi kita semua. Nah ini pesan terakhir tadi dapat pesanan dari Mas Farihin gitu ya. Mungkin bisa dijumlahkan Pak ya antara Temanggung dengan Semarang. Oke. Nanti aja itu urusan di belakang layar ya. Oke, sahabat Aswajanesia, terkait dengan hal tersebut memang tentunya semuanya ada hal positif negatifnya, karena kita tidak bisa pisahkan antara dualisme kehidupan baik buruk, kemudian positif negatif itu tentunya pasti ada, sehingga bagaimana kita memegang teguh keyakinan kita, memegang teguh prinsip kita untuk menjadi yang lebih progresivitas itu adalah hal yang paling penting. Oke, pembahasan kita terkait hal ini cukup kan di sini. Nanti kita bisa diskusi di lain waktu atau di lain video. Nah, ketika sahabat-sahabat semua kok pengen berdiskusi, nanti silahkan bisa hubungi kami gitu ya, melalui IG maupun melalui email. Nanti akan disertakan di deskripsi. Saya tambahkan aja, sebenarnya fokusnya itu jangan pacarannya. Pacaran itu hanya alat sih, bukan jembatan ya Pak. Maka kalau bagi laki-laki khususnya, kalau bisa kita menempa diri, mencari skill, mencari keunggulan komparatif, kompetitif atau soft skill yang memang menjadi prestasi di luar mahasiswa ataupun pelajar pada umumnya. Pasti cewek-cewek itu akan mendekat sendiri, nggak perlu kita TP-TP mengejar WA itu sebenarnya malah ya harus punya harga diri lah. Kalau bisa perempuan yang datang ke kita kan gitu, otomatis ketika kita tembak tes itu langsung oke gitu loh. Tapi rata-rata perempuan itu jaim loh Pak. Ya artinya perempuan pun akan mikir gitu loh, karena dia butuh materi. Ini bukan masalah materi atau tidak, tapi perempuan itu butuh diongkosi, dimodali gitu loh. Meskipun masih pacaran gitu loh. Karena kalau mereka pacaran dengan yang sudah punya uang meskipun belum lulus kan lebih senang daripada yang masih nyuwun sewu meminta atau nebeng orang tua. Maka kemapanan itu nanti tentu akan melahirkan kenyamanan antara keduanya. Jadi yang paling penting bagi laki-laki khususnya, perkuat kompetensi, perkuat keunggulan-keunggulan yang lain yang tentu kalau kita sudah unggul daripada mahasiswa ataupun pemuda yang lain, perempuan itu otomatis akan gampang kita aja untuk hidup bersama, apalagi sampai ke pelaminan. Maka sebenarnya jangan fokus ke pacarannya, karena ini hanya alat bukan tujuan, dia hanya wasilah. Kalau kita sudah unggul, mau menembak siapapun pasti ketika sekali ditembak itu langsung oke gitu, daripada kita nembak sekali putus dikejar terus malah kayak mengemis gitu, kayak nggak ada perempuan lain aja gitulah, seperti itu. Oke. Itu closing statement dari beliau Bapak Abidullah Ibda. Tentunya apa yang disampaikan itu saya yakin berdasarkan realitas, berdasarkan empirik gitu ya, karena beliau sudah mengalami sendiri terkait hal tersebut itu. Oke, sahabat Aswajanesia, cukup sekian pembahasan dari kami terkait dengan dunia perempuan dan laki-laki, terutama kita garis bawahi di pacarannya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Salam Aswajanesia, salam literasi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.